Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Ittihad Ikhwan sekaligus majelis subuh setiap hari Rabu. Alhamdulillah, bersyukurillah, ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada pertengahan daripada bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 16 bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Insyaallah 2 minggu ke depan kita akan meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1445 Hijriah, yaitu Muharram. Mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, stabil lingkungan, pimpinan, ridhonya, dan stabil keberkahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, pada pagi hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan tentang pentingnya kita menjaga hati dalam sisi kehidupan, apalagi dunia yang semakin tidak menentu, apalagi nanti sudah mendekati tahun politik, mendekati pemilu, ya pasti hati kita ini ada yang gak tenang, ada yang gelisah, ya. Nah ini yuk kita tenangkan hati kita. Gimana caranya bisa menenangkan hati kita agar hati kita tenang dalam menghadapi segala bentuk ujian, cobaan, tantangan, rintangan, apapun yang akan kita hadapi, yuk kita biar tenang. Namanya orang hidup, ya pasti punya banyak masalah, gitu. Pasti punya banyak rintangan. Oleh karenanya, Imam Ibrahim Al-Fawwash di dalam kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah, ini saya dipakai di sana. Pasti banyak obat-obat hati yang lain, ya, ada beberapa macam banyak. Tapi kalau di dalam kitab Kifayatul Atqiyah wa Minhajul Asfiyah bisa diterangkan ada 5 obat hati agar kita bisa tenang. Gak usah kita lagi dukun, gak usah. Ikhtiar boleh aja kemana, tapi jangan lari ke orang ketiga, dukun, ya, atau orang pintar, jangan. Yang pertama, kalau kepengen tenang hati, ya, pertama kata Ibrahim Al-Fawwash, tilawatil Quran. Baca Al-Quran. Sekarang medianya sudah banyak, tidak harus dengan Al-Quran fisik yang ada dulu di handphone. Ya. Oh kita nggak sempat atau mata dalam keadaan seperti saya kurang, kita bisa mendengarkan. Ya, kita pakai setel MP3 atau YouTube, kita dengerin. Siapa yang baca itu? Kita biar hati tenang. Dengan alunan-alunan ayat-ayat suci Al-Quran, kita sering mendengar ayat-ayat Allah, hati bisa menjadi tenang. Inilah obat hati yang pertama. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Asy-syifa maknanya obat. Telah kami turunkan Al-Quran
Quran rutin. Ya. Kan kemarin kita rajin tuh baca Quran. Selesai sholat 5 waktu, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Maka biasanya dia masih kan kita terusin. Masih. Jadi kalau Ramadan tuh hati kita tenang rata-rata, nyaman kita menghadapi itu. Ya. Kita nggak mikirin kan mau buka pakai apa, besok nyawa pakai apa. Enggak, kita mikir, kita tenang aja. Ya. Saya yakin orang bapak itu nggak mikirin apa. Bapak percaya tak? Bapak pasti nggak mikirin buat besok nyawa apa, entah buka apa. Saya yakin nggak mikirin begitu. Kenapa? Karena yang mikirin bini kita, Pak. Jadi memasakkan itu bini kita yang mikirin. Kita siap asal kasih duit loh kita. Tenang hati kita, Pak. Maka bacalah Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Baca. Sain, berjurus, khatamkan Al-Quran. Ini yang pertama. Tilawatil Quran wa yatadabbarul makna. Boleh kita bertanya sama guru, nanya, Ustaz atau guru, Kiai, saya mau tanya artinya apa? Ya, jangan sok-sokan kita mau terjemahkan Al-Quran. Kan ada arahnya. Kata guru dia kasih nama anak, carilah nama asma Allah. Kasih nama anak. Kasih nama anak dari asma Allah. Cari Ghafur, Jabbar, ya, Syakur, nama Allah. Apa beratkan Ustaz? Cari nama-nama Nabi. Yahya, Shu'aib, Yusuf, ya, Muhammad. Nama-nama. Oh, zaman sekarang kurang matching. Cari nama-nama yang bagus, cari dalam Quran. Banyak. Jangan sok tahu, nggak ngerti, main tulis aja nama anak. Kasih nama anak namanya siapa? Jahannam, Jahannam. Kok namanya nama Jahannam? Di Al-Quran kan Ustaz Jahannam. Kita nggak tahu Jahannam artinya itu neraka. Neraka yang paling bawah. Jadi tanya sama guru. Begitu juga Al-Quran ketika menerjemahkan tidak ngerti tanya sama guru. Itulah penting. Yang pertama, jadi obat hati biar kita tenang, nyaman hidup kita. Apapun yang akan kita hadapi, insya Allah biiznillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim Al-Khawwat, wa qiyamul lail. Qiyam artinya berdiri. Al-lail malam. Berdiri di waktu malam. Itu maksudnya, maknanya kita sholat tuh. Bangun tengah malam, jam 1, jam 2, kita ambil dulu. Kita sholat tahajud. Kita minta sama Allah apa yang menjadi kegundahan hati kita, apa yang menjadi kegelisahan hati kita. Minta kepada Allah. Kita minta petunjuk kepada Allah. Apa yang menyebabkan hati kita gelisah, hati kita tidak tenang, hati kita tidak nyaman, urusan pekerjaan, minta langsung sama Allah. Jangan ngomong yang lain. Ini kan kalau bahasa kita dulu begitu, cinta ditolak, dukun bertindak. Lari dukun. Jangan. Sudah minta kepada Allah saja. Minta kepada Allah. Tanya sama orang tua kita, tanya ke guru-guru kita. Apa yang sudah mereka dapatkan kehidupan di dunia? Dunia ini fana. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sandiwara. Kehidupan dunia ini tidak akan kekal. Apa yang kita dapatkan sekarang tidak akan pernah kita bawa sampai ke akhirat.
amalan-amalan kita. Maka mintalah kepada Allah ketika hati kita sedang tidak tenang, tidak nyaman. Maka bangunlah. Wa qiyamul lail fatahajjat bihi nafilatan lak. 2 rakaat barangkali kalau 4, 6 berat 2 rakaat. Ya, buat ukuran kita yang belum terbiasa bangun tengah malam, jam 2, pulang jam 1, jam 3, ambil waktu yang jam 4 masih dapat ya. Jam 4 masih dapat. Ya, kejar subuh. Biar kita dapat tahajud, kita dapat juga subuh berjamaah. Ini jangan ngejar tahajud, subuh ketinggalan. Ada orang kayak gitu. Bela-belain bangun jam 2. Kalau sholat tahajud, rebah-rebahan, ketiduran, pules, bangun-bangun di setengah 6. Akhirnya tahajud dapat, subuhnya hilang. Itu kalau kata orang tua saya itu kan nyari jarum hilang kapak hilang. Jarum dicari, kapak hilang. Yang kecil didapat. Sembahyang tahajud kan sunnah. Jadi buat ukuran kita kalau kepengen manja, ambil waktu yang tepat. Bangun cepat, mandi, bayar tahajud, baca Quran, nyambung lagi baca Quran sampai subuh. Jangan ke masjid, musola, sholat berjamaah, pulang bisa istirahat. Kan tangan ini ada sambungan terus itu bangun malam, ya. Kemudian dia baca sholat tahajud, kemudian dia tilawah Al-Quran. Yang ketiga, wa tadarrumu bis-sahri, menundukkan hati di waktu pagi. Para ulama sepakat ini artinya memperbanyak zikir di waktu pagi. Jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau pengen hati tenang, banyak zikir, banyak mengingat kepada Allah. Termasuk sholat juga daripada bagian zikir. Baca Quran termasuk juga bagian daripada zikir. Maka perbanyaklah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang terbaik adalah membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ajaran Islam itu begitu indah. Ya, kalau kita mau mendalami Islam secara kafah, dan ketika kita sudah menjadi penganut agama Islam, udhuluha bis-silmi kafah. Ada yang bilang misalnya Islam itu memaksa. Apa itu ajaran Islam? Orang dipaksa. Memang Anda harus dipaksa, Pak. Ketika Anda sudah menjadi seorang Muslim, Anda harus dipaksa. Anda dipaksa harus sholat, Anda dipaksa harus berzakat, Anda dipaksa harus berkurban kalau punya rezeki, Anda dipaksa harus berhaji kalau sudah punya uang, Anda dipaksa untuk bersedekah. Kenapa? Biar Anda juga masuk dalam surga walaupun harus dipaksa. Apakah Anda harus sukarela? Anda berbuat maksiat dengan sukarela, Anda berjudi dengan sukarela, Anda tak bermabuk-mabukan dengan sukarela, Anda berzina dengan sukarela, Anda meninggalkan sholat dengan sukarela, berarti juga Anda masuk ke dalam neraka juga dengan sukarela. Tidak bisa. Jadi Anda harus memaksa diri. Jadi ketika sudah dalam Islam, paksakan diri kita untuk bisa berbuat yang terbaik. Kan cita-cita kita semua ingin masuk surga.
tiket masuk ke dalam surga itu murah sebenarnya, Pak. Anda masuk ke dalam masjid tidak bayar. Coba masuk ke neraka, bayar Pak tiket coba. No, lihat konser apa kemarin? Coldplay. Udah mulai belum? Belum. Berapa puluh juta Pak tiket Pak. Masuk ke dalam stadion, sudah pasti Bapak akan bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu saja sudah dosa. Belum lagi ketika sudah di dalam stadion, waktu azan memanggil, apa ada sempat untuk sholat di situ? Kata Nabi SAW, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka sesungguhnya dia jelas menjadi orang kafir. Dan ketika Anda masuk stadion, Anda sudah jelas-jelas meninggalkan sholat dengan sengaja, memaksakan diri untuk beli tiket. Bahkan ketika beli tiket nggak dapat, kita nangis. Ada kayak gitu, Pak. Kita cuma nonton orang kafir nyanyi, sedih, Pak. Belum bahasanya belum ya. Oh, tapi tiket sudah habis. Sudah habis dijual, Pak. Kemarin Blackpink, coba ya. Yang begitu-begitu jadi kebanggaan anak-anak kita, Pak. Alhamdulillah. Ya. Berapa waktu dia meninggalkan sholat? Coba bayangkan. Konser itu berapa? Konser dimulai jam 7, misalkan jam 7 sudah berangkat di berapa dari hari yang sudah dari pagi sudah ada di stadion. Ya, masuk siang, zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, meninggalkan 4 waktu. Jadi kita harus paham. Nah, oleh karenanya, mari kita isi hati kita biar tenang, biar nyaman hidup kita. Ajarkan kepada anak kita. Ya, yang pertama tilawatul Quran, wa yatadabbarul ma'na. Yang kedua qiyamul lail. Yang ketiga tadarrukul sah. Yang keempat walil batil khalat. Yang keempat walil batil khalat. Sering-sering kosongin perut. Puasa. Nah, kemarin Zulhijjah ada tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya, atau tanggal 8, 9, atau hanya tanggal 9 saja. Sekarang sudah masuk 14, 15, 16. Apa hari? Ayyamul Bid. Ayyamul Bid 14, 15, 16. Nyambung tuh. Senin, Selasa, Rabu. Besok Kamis, puasa Senin, Kamis. Sering-sering kosongin perut biar hati tenang. Karena orang kalau perut lapar, pikiran jadi tenang, jadi nyaman. Orang kalau perut kebanyakan kenyang, Pak, bawaannya ngantuk. Bawaannya ngantuk deh. Kita kurangi makan gitu. Ada sebagian ulama berpendapat boleh batil khalat itu bukan berarti harus puasa, gitu. Mengurangi makan gitu, jaga pola makan gitu, itu termasuk. Jadi nggak serakah gitu. Makannya makan, tak sedikit makan, tak berjalan-jalan makan, ya dijaga makan gitu, pola makan. Ini kan termasuk juga obat fisik buat kita. Ya, yang keempat, yang kelima, ini yang bapak sering jalanin. Yang keempat, apa itu Pak? Walujalisatus sholihin al-fuqara. Sering-sering duduk di majelis ilmu bersama orang-orang soleh. Ini termasuk Pak. Alhamdulillah, Bapak termasuk orang yang beruntung. Hari
Sabtu ada lagi, Minggu ada lagi. Alhamdulillah. Cuma di Masjid Jamin yang pengajian subuhnya full. Apalagi Ramadan kemarin full kita semingguan. Tempat lain nggak ada. Paling ada mingguan, ada bulanan. Kita harus setiap hari beruntung. Maka manfaatkanlah wa mujalisatus sholihin dan fudhala. Karena memandang guru saja sudah ada pahalanya. Bapak hadir satu majelis, mandangi wajah guru kita saja itu sudah dapat pahala. Ya, mudah-mudahan ilmu yang ada pada guru kita bisa kita dapatkan. Itu yang terpenting. Ya, makanya manfaatkanlah sisa hidup kita. Kan kita semua tinggal menyisakan hidup aja. Hari kita tidak tahu kapan kita selesai hidup di dunia. Maka oleh karenanya, mari kita manfaatkan waktu-waktu kita ini, terutama pagi, ya. Karena kedua, fata'allama baban minal ilmi khairul laka an tusalliya min rakatin. Alhamdulillah, Bapak sering hadir di majelis ilmu setiap pagi. Ini sesungguhnya kata Nabi lebih baik daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. Lebih baik. Ada beratnya ngantuk, ya ada urusan dan sebagainya. Memanfaatkanlah 5 obat hari ini agar kita bisa lebih tenang menghadapi kehidupan kita. Ya, bagi nanti tahun politik. Ya, biar kita minta kepada Allah. Jangan nanya siapa-siapa, kita minta kepada Allah. Siapa pilihan yang terbaik buat kita? Ya, yang terpenting adalah bahwa nanti pemimpin di masa yang akan datang bisa memberikan ruang gerak untuk umat Islam. Dan biar bagaimanapun Islam di Indonesia ini adalah mayoritas. Diberikan ruang untuk umat Islam agar Islam menjadikan rahmatan lil alamin untuk seluruh umat yang ada di Indonesia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan semua ketenangan-ketenangan kita dalam menghadapi segala bentuk ujian, cobaan. Ya, cobaan itu pasti banyak. Ya, cobaan itu banyak. Kalau sedikit, kalau kata anak saya, kalau sedikit bukan cobaan, tapi cobaan. Itu banyak. Kalau banyak itu cobaan, kalau sedikit cobain. Indonesia namanya cobain sedikit aja. Iya, kalau cobaan banyak. Coba hidup terutama banyak. Maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan hati, jiwa, pikiran kita dalam menghadapi segala kehidupan di dunia ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa ni'mahu wa iktabu mazidah. Ya Rabbana innal hamda wa ni'matu jadul karim wa al-'azim sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salamun alaika fi 'asha